Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel Irawan Channel. Baiklah, kali ini saya akan berbagi informasi mengenai seleksi ASN guru atau P3K guru di tahun 2022. Nah, seperti diketahui bahwa hari-hari ini ya telah dilakukan masa untuk hasil ya atau pengumuman hasil seleksi administrasi untuk pelamar P1, P2, P3 dan pelamar umum yang telah dilakukan tanggal 16 sampai 17 November 2022. Kemudian harus diketahui untuk Bapak Ibu juga ya. Nah, masa sangga ini dilakukan pada tanggal 18 sampai dengan 20 November 2022. Nah, jadi Bapak Ibu bisa memanfaatkan waktu apabila ada kekeliruan yang terjadi saat Bapak Ibu mengupload persyaratan untuk P3K guru di tahun 2022 ini. Kemudian jawab sangga dilakukan di tanggal 21 sampai dengan 24 November 2022 ya. Kemudian nanti akan dilakukan juga pengumuman masa sangga di tahun 2022 ya, tepatnya di tanggal 26 November 2022. Nah, sebelum kita lanjut ke informasi yang lainnya, perlu diketahui Bapak Ibu ya, untuk masalah-masalah yang terkait di masa sangga ini ada beberapa hal juga ya, bisa saja terjadi pada beberapa dokumen. Nah, di sini Bapak Ibu bisa melihat di sini ada kesalahan ya saat mengupload persyaratan dokumen untuk CASN P3K guru di tahun 2022 ini. Nah, contohnya seperti ini, ada kesalahan seleksi administrasi. Keterangannya, mohon maaf Anda tidak lolos tahap administrasi karena belum memenuhi persyaratan administrasi instansi yang dilamar. Nah, di sini alasan tidak memenuhi syarat dari tim verifikator seperti kesalahan ijazah dan transkrip nilai tidak sesuai dengan kualifikasi pendidikan yang dipersyaratkan. Hal ini mungkin bisa terjadi pada KTP, ijazah, kemudian dokumen lainnya ya, atau sertifikat pendidik bisa terjadi pada dokumen yang lainnya. Di sini ada syarat administrasi yang tidak terpenuhi, ijazah atau asli, ada keterangannya ya. Di sini ada ijazah asli atau bagi lulusan perguruan tinggi luar negeri telah memperoleh surat keputusan penyertaan ijazah dan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan, alasan TMS ijazah tidak sesuai dengan kualifikasi pendidikan yang dipersyaratkan. Nah, ya bisa saja misal ijazah yang diupload itu fotokopi atau tidak dokumen asli. Nah, jangan sampai terjadi ya, atau tidak sesuai dengan kualifikasi pendidikan. Misal Bapak Ibu mengajar bahasa Indonesia, ijazahnya menggunakan PKN, nah itu tidak, atau jelas sekali ya tidak sesuai dengan persyaratan ya. Nah, kemudian di sini ada alasan lain juga. Maaf, Anda tidak lolos seleksi CASN di tahun 2021 guru tahap 1, apakah ingin mengajukan sanggah? Nah, seperti diketahui Bapak Ibu ya, untuk mengajukan sanggah di sini kita diberikan waktu ya 18 hingga 20 November 2022. Jadi manfaatkan di waktu 3 hari itu untuk masa sanggah ya. Nah, kemudian di sini kalau kita melihat pertanyaan atau bantuan dari Kemendikbud ya, apakah yang dimaksud dengan masa sanggah? Nah ya, jadi masa sanggah itu adalah waktu pengajuan sanggah yang diberikan kepada pelamar untuk melakukan sanggahan ya, atau perbaikan terhadap pengumuman hasil seleksi administrasi dan seleksi kompetensi teknis, dan waktu tanggapan sanggah oleh instansi untuk memverifikasi kembali kesesuaian persyaratan umum dan khusus yang ditetapkan instansi dengan dokumen persyaratan yang diajukan pelamar sampai dengan penetapan keputusan sanggah. Nah, perlu diketahui Bapak Ibu bahwa untuk masa sanggah ini dilakukan apabila masalah tersebut
benar-benar ya tidak dilakukan oleh Bapak Ibu. Jadi kekeliruan bisa terjadi untuk panitia nasional seleksi CASN tahun 2022 ya. Nah, jadi yang bisa dilakukan sangga itu murni bukan kesalahan Bapak Ibu. Nah, apakah pelamar dapat mengajukan sanggahan setelah pengumuman seleksi? Nah, apabila setelah dilakukan pengumuman seleksi terdapat pelamar yang keberatan terhadap hasil keputusan instansi pelamar, dapat mengajukan sanggahan paling lambat 3 hari kalender setelah pengumuman hasil seleksi dengan login ke halaman SSCASN di daftar strip sscsn.bkn.go.id /login, lalu mengisikan sanggahan dengan menjabarkan kronologisnya. Jadi Bapak Ibu bisa memberikan alasan-alasan terkait kesalahan yang terjadi ya. Ya, kemudian hasil yang diperoleh pelamar P3K Guru di tahun 2022 ini tentunya ada 2 kemungkinan ya hasil sanggahan tersebut. Pertama bisa dinyatakan lolos dan kedua tidak lolos. Jadi Bapak Ibu berdoa saja untuk lolos ya. Kemudian pelamar yang dinyatakan tidak lolos administrasi akan diberikan sebuah kesempatan masa sanggah. Sekali lagi bahwa untuk jadwal masa sanggah dilakukan di tanggal 18 hingga 20 November 2022. Nah, kemudian bagi yang tidak lolos seleksi administrasi, masa sanggah adalah waktu yang diberikan untuk mengajukan sanggahan bagi yang memiliki kejanggalan atas seleksinya ya. Nah, kemudian untuk Bapak Ibu ya, sanggahan yang diberikan kesempatan pelamar terhadap pengumuman hasil seleksi administrasi ya dan seleksi teknis. Nah, jadi ada 2, seleksi administrasi dan seleksi teknis. Nah, di masa sanggah merupakan waktu yang diberikan untuk menanggapi sanggahan yang dilakukan oleh instansi. Jadi instansi nantinya memverifikasi kembali ya, panitia memverifikasi kembali kesesuaian persyaratan umum dan khusus yang diajukan oleh pelamar. Jadi instansi nantinya menetapkan dokumen persyaratan yang dilakukan pelamar sampai dengan penetapan keputusan sanggah ya. Nah, jadi pelamar yang tidak lolos dalam seleksi dapat mengajukan sanggahan. Hal itu dilakukan pelamar ya apabila hasil yang diterima tidak sesuai dengan keputusan ya. Kemudian ini sudah ya. Jadi hal ini harus diperhatikan oleh Bapak Ibu juga. Jika pelamar telah menyadari kesalahan, maka pelamar tidak disarankan menggunakan fitur sanggah. Artinya apa Bapak Ibu? Jadi ketika Bapak Ibu benar-benar menyadari kesalahan itu murni dari Bapak Ibu, jadi Bapak Ibu sebaiknya tidak melakukan sanggahan karena ya hal tersebut akan mengubah fakta hasil verifikasi. Selain itu untuk alasan sanggah juga harus sesuai dengan persyaratan yang diunggah. Maka kesempatan masa sanggah agar lolos seleksi administrasi ya harap dicermati pelamar dengan baik ya. Nah, untuk sementara itu setelah masa sanggah berlaku ya akan ada jadwal sanggah yang dibuka tanggal 21 jawab sanggah ya, maksudnya pada tanggal 21 hingga 24 November 2022. Nah, mungkin sekian dulu informasinya. Itulah cara sanggah atas kekeliruan yang dilakukan oleh pihak lain atau Panselnas ya atau Kemendikbud terhadap dokumen yang kita ajukan atau upload. Nah, mungkin segitu saja informasinya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.